Daya 65 jadi kebakaran. Selasa siang itu seharusnya menjadi hari kerja biasa di kantor PT Teradron Indonesia. Namun tanpa dinyana, siang itu berubah jadi tragedi mematikan. Kebakaran hebat melanda gedung 6 lantai tersebut. Di dalam gedung, puluhan karyawan terjebak tak bisa keluar. Kondisi gedung yang hanya punya satu pintu masuk dan keluar menjadi salah satu biang insiden mengerikan itu. Ketika tim pemadam kebakaran akhirnya berhasil menembus pekatnya asap, pemandangan memilukan tersaji di lantai 3, 4, dan 5. Sebanyak 22 nyawa melayang, terdiri dari 7 laki-laki dan 15 perempuan, kebanyakan tewas dalam kondisi lemas. Polisi bergerak cepat dengan menangkap Direktur Utama PT Teradron Indonesia dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Namun tersisa pertanyaan besar yang menghantui publik. Bagaimana bisa kantor perusahaan teknologi canggih berubah menjadi perangkap maut tanpa jalan keluar? Apa yang sebenarnya salah di balik tembok gedung Jalan Letjen Suprapto itu? Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Kebakaran melanda kantor Teradron di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember 2025 siang. Laporan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta menyebut api mulai muncul sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia Barat. 10 menit kemudian tim damkar tiba di lokasi dan langsung berupaya memadamkan api di gedung tersebut. Seorang saksi mata, Ani, mengatakan peristiwa kebakaran didahului oleh padamnya listrik mendadak dan disusul teriakan minta tolong dari dalam gedung. Tak lama kemudian asap tebal terlihat mengepul dari dalam bangunan sebelum api membesar dan membuat warga panik. Damkar Jakarta mengerahkan sebanyak 28 unit mobil pemadam serta 101 personel untuk menjinakkan api. Api baru dinyatakan padam pada pukul 14:32 waktu Indonesia Barat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkap sebanyak 22 orang tewas dalam peristiwa kebakaran ini. Rinciannya, korban terdiri dari 7 laki-laki dan 15 perempuan. Terakhir angka korban adalah 22, di mana 7 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Saat ini dari damkar sedang merapikan alat-alat, dan nanti setelah semua rapi maka petugas kepolisian akan mulai melakukan olah TKP awal bersama Lab 4 sudah hadir untuk mencari sebab dari kejadian kebakaran ini. Dan berikut ini adalah daftar seluruh 22 korban kebakaran Teradron yang sudah teridentifikasi. Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkap sebanyak 20 korban diduga tewas karena lemas akibat kehabisan oksigen. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Biro Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Polri, Brigjen Nyoman Edi Purnawawirawan. Ia mengungkap penyebab kematian seluruh korban karena menghirup gas beracun jenis karbon monoksida atau CO. Gas karbon monoksida dapat dikategorikan sebagai gas beracun yang berpacu dengan oksigen masuk ke dalam organ manusia. Menurut Nyoman, gas ini diduga dihasilkan oleh material yang terbakar di dalam gedung. Asapnya yang memenuhi ruangan kemudian mengalahkan oksigen dan membuat korban mati lemas. Kebakaran di gedung Teradron diduga bermula dari baterai yang terbakar di lantai 1. Karyawan sempat mencoba memadamkan api, namun kobaran kembali menyebar karena area lantai 1 dipenuhi material yang mudah terbakar. Saat kejadian, sejumlah pegawai sedang beristirahat di lantai 2 dan 3. Sementara asap pekat cepat merambat hingga lantai 6 dan membuat situasi semakin kacau. Susatyo menjelaskan gedung perkantoran Teradron juga difungsikan sebagai gudang sekaligus tempat servis drone berukuran besar. Keterangan para saksi-saksi memang sumber awal itu adalah di lantai 1, kemudian api tidak bisa dipadamkan meskipun sudah dicoba menggunakan
beberapa apar ya. Kemudian asap sudah mulai naik ke lantai 2, 3 dan seterusnya, sehingga mungkin oksigen juga kurang, sehingga banyak yang meninggal karena lemas kehabisan oksigen di atas. Namun demikian, nanti terkait dengan sebab kejadian kebakaran ini nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Tentunya butuh scientific investigation ya. Polisi masih mendata jumlah baterai yang disimpan di sana dan menelusuri penyebab pasti kebakaran. Polisi menyoroti struktur bangunan kantor Teratron yang tidak memenuhi standar keselamatan. Gedung 6 lantai itu ternyata hanya memiliki satu pintu untuk akses masuk dan keluar. Lemahnya sistem keamanan dan evakuasi ini turut disorot oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meninjau lokasi kebakaran pada Selasa 9 Desember 2025. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Pramono menyebut bangunan setinggi 6 lantai semestinya dilengkapi jalur evakuasi dan peralatan pemadam kebakaran. Tetapi seluruh perlengkapan itu tidak ditemukan di gedung Teratron. Polisi telah menangkap Direktur Utama PT Teratron Indonesia yang berinisial MWD pada Rabu 10 Desember 2025 terkait kasus kebakaran gedung perusahaan tersebut. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Ropi Saputra menyatakan MWD sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini berada dalam tahanan. MWD dijadwalkan untuk diperiksa pada Rabu oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Namun ia tidak hadir dan hanya melakukan komunikasi klarifikasi dengan penyidik. Sejauh ini polisi telah memeriksa 10 saksi, termasuk karyawan perusahaan, warga sekitar, dan petugas dinas terkait. Pemilik gedung ditempati Teratron juga dijadwalkan akan diperiksa dalam waktu dekat. Kematian 22 karyawan Teratron bukanlah sekadar kecelakaan kerja biasa. Ini adalah manifestasi dari kelalaian sistemik. Dari manajemen yang nekat menggabungkan gudang baterai berisiko tinggi dengan kantor tanpa mitigasi hingga pengawasan gedung yang lemah, semua berkontribusi pada fatalitas kejadian ini. Penetapan tersangka terhadap Direktur Utama adalah langkah awal penegakan hukum. Namun Indonesia membutuhkan revolusi standar keselamatan, terutama bagi industri teknologi yang berkembang pesat. Tragedi yang merenggut 22 korban harus menjadi titik balik bahwa tidak ada inovasi yang seharga dengan nyawa manusia. Dan keselamatan kerja adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.